Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Putri Nur Amalia dengan NIM 221011891. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas manajemen keuangan. Untuk soalnya, salah satu keputusan penting yang harus diambil seorang manajer keuangan adalah berkaitan dengan kebijakan dividen. Nomor 1, jelaskan dua macam kebijakan dividen yang dapat diterapkan oleh perusahaan, serta kemukakan kebaikan dan kelemahan dari masing-masing kebijakan. Untuk jawabannya, terdapat dua kebijakan dividen yang biasanya diterapkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama dividen tunai atau cash dividend adalah pembagian pendapatan perusahaan kepada para pemegang saham dan untuk uang tunai. Ini berarti perusahaan mengalokasikan sebagian dari laba bersihnya untuk dibagikan kepada pemegang saham sebagai penghargaan atas kepemilikan mereka dalam perusahaan. Kebijakan dividen tunai dapat menjadi cara untuk memberikan pengembalian investasi kepada pemegang saham dengan memberikan mereka sebagian dari laba perusahaan secara langsung. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk imbal hasil atas kepemilikan saham. Dividen tunai bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi investor yang mengandalkan pendapatan investasi mereka. Namun, kebijakan dividen tunai memiliki beberapa pertimbangan, seperti pembatasan likuiditas bagi perusahaan. Pengeluaran kas untuk dividen dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi atau ekspansi yang mungkin lebih menguntungkan bagi pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, tidak semua pemegang saham mungkin menginginkan dividen tunai. Beberapa dari mereka mungkin lebih mengutamakan reinvestasi laba dalam perusahaan untuk pertumbuhan masa depan. Yang kedua ada dividen saham atau stock dividen. Adalah distribusi dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan daripada uang tunai. Ini berarti perusahaan mengeluarkan saham baru kepada pemegang saham yang ada, meningkatkan jumlah saham yang mereka miliki tanpa ada pengeluaran kas secara langsung. Kelebihan dari dividen saham termasuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk meningkatkan kepemilikan mereka dalam perusahaan tanpa mengeluarkan uang tunai. Ini juga dapat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik jika memilih untuk mendistribusikan dividen dalam bentuk saham. Namun, dividen saham juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah bahwa hal ini tidak memberikan arus kas secara langsung kepada pemegang saham seperti dividen tunai. Peningkatan jumlah saham beredar dapat menyebabkan dilusi nilai saham bagi pemegang saham yang ada jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan atau kinerja yang sesuai dari perusahaan. Selain penjelasan tadi, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari dividen tunai dan dividen saham secara lebih jelas lagi. Untuk kelebihan dividen tunai, yang pertama itu penerimaan langsung, memberikan keuntungan secara langsung kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Peningkatan kepercayaan, menunjukkan kesehatan dan kinerja perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Yang ketiga, liquidity value, menambah nilai likuiditas bagi investor dalam membutuhkan pendapatan dari investasi mereka. Untuk kelemahan dari dividen tunai, yang pertama pembatasan likuiditas. Pengeluaran kas untuk dividen bisa membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi atau ekspansi yang mungkin lebih menguntungkan. Yang kedua, pemegang saham lain. Tidak semua pemegang saham ingin dividen tunai. Beberapa mungkin lebih menginginkan reinvestasi dalam perusahaan. Untuk kelebihan dari dividen saham atau stok dividen, yang pertama, ekspansi kepemilikan, memungkinkan pemegang saham untuk meningkatkan jumlah saham mereka dalam perusahaan tanpa mengeluarkan uang tunai. Yang kedua, fleksibilitas keuangan, yaitu membantu perusahaan untuk mempertahankan likuiditas dengan mempertahankan kas dalam operasinya. Yang ketiga, yaitu sinyal positif, memberikan sinyal bahwa perusahaan percaya pada pertumbuhan jangka panjangnya. Selain itu, untuk kelemahannya, yang pertama, tidak memberikan arus kas langsung, yaitu tidak memberikan manfaat kas langsung kepada pemegang saham. Yang kedua, dilusi nilai saham.
yaitu memperluas jumlah saham beredar dapat menyebabkan dilusi nilai saham, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang sesuai. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu stok dividen merupakan salah satu bentuk dividen yang dapat dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Jelaskan beberapa alasan mengapa perusahaan membagikan stok dividen. Untuk jawabannya, perusahaan memilih untuk membagikan stok dividen atau dividen saham atas beberapa alasan, dan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan mungkin memilih untuk memberikan dividen saham. Yang pertama, keterbatasan likuiditas kas. Perusahaan mungkin mengalami keterbatasan likuiditas kas, terutama jika sedang melakukan investasi besar atau menghadapi tekanan keuangan sementara. Dengan memberikan dividen saham, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak kas untuk kebutuhan operasional dan investasi yang mungkin lebih penting. Yang kedua, sinyal pertumbuhan. Memberikan dividen saham bisa dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan percaya pada pertumbuhan jangka panjangnya. Perusahaan mungkin ingin memberikan pesan positif kepada pemegang saham bahwa mereka berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga yakni kepentingan pemegang saham. Pemegang saham tertentu mungkin lebih suka menerima dividen dalam bentuk saham karena mereka melihat potensi pertumbuhan nilai saham di masa depan. Hal ini dapat menjadi cara untuk memenuhi keinginan pemegang saham yang lebih suka reinvestasi daripada menerima dividen tunai. Yang keempat, konservasi kas. Perusahaan mungkin ingin menjaga likuiditas kasnya tanpa harus memberikan uang tunai kepada pemegang saham. Dividen saham mungkin perusahaan untuk mempertahankan sebagian besar kasnya sambil tetap memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, manajemen siklus kas. Dividen saham dapat membantu perusahaan dalam manajemen siklus kasnya. Dengan memberikan dividen saham, perusahaan dapat mengelola kasnya dengan lebih fleksibel, terutama ketika laba bersihnya fluktuatif dari satu periode ke periode lainnya. Penting untuk dicatat bahwa keputusan perusahaan untuk memberikan dividen saham dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan, strategi perusahaan, dan preferensi pemegang saham. Ini merupakan salah satu instrumen kebijakan dividen yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan distribusi keuntungannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.